Sikap demokratis ini secara sederhana adalah titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video hari ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan TWK CPNS 2023 dengan tema pilar negara. Sebelum masuk ke video pembahasan, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, jika belum subscribe, silakan subscribe dulu karena kita akan update selalu soal TWK, TIU, dan juga TKP CPNS 2023. Yang kedua, teman-teman silakan pause video ini untuk berpikir jawaban. Yang ketiga, nanti soalnya akan saya baca disertai dengan pembahasan. Di akhir video ada soal untuk teman-teman latihan. Terus teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Dan terakhir, apabila yang ingin ditanyakan silakan tulis di komentar. Selamat belajar. Nomor 1. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Sikap demokratis ini secara sederhana adalah titik. A. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. B. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pribadi. C. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya. D. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya. E. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan. Monggo teman-teman boleh di-pause dulu untuk berpikir. Jika sudah, dalam menjawab pertanyaan seperti nomor 1 ini, hal-hal yang kita perhatikan adalah opsi jawabannya. Teman-teman bisa baca dari opsi A sampai E, ada yang bersifat positif atau mendukung pernyataan soalnya, ada juga yang negatif, artinya bertentangan. Contohnya, opsi jawaban A, menerima dan mengajukan pendapat secara manusiawi, ini nilainya positif atau benar. Kenapa? Karena di sini diharapkan terciptanya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sikapnya itu harus berpendapat dengan cara manusiawi atau yang masuk di akal. Sedangkan poin B, C, D, dan E sedikit menyimpang. Contohnya B, memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pribadi atau egoisme, maka ini tidak termasuk dalam perilaku demokratis. Opsi jawaban C, mendengar dan menerima pendapat orang lain berdasarkan latar belakangnya, juga kurang tepat karena di sini ada latar belakangnya. Mohon maaf, dalam diskusi itu kita harus menyamakan siapa saja yang berpendapat. Selanjutnya yang D, mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya. Ini hampir sama opsi jawabannya B ya teman-teman, egois. Sedangkan yang E, menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan, ini juga kurang tepat karena semua saran langsung kita ambil tanpa ada pertimbangannya. Teman-teman sekali lagi, dalam mengerjakan soal TWK ini teman-teman harus cerdik dalam membaca opsi jawabannya karena pasti akan ada jawaban yang sangat terlihat kebenarannya. Ya, pembahasan sikap demokratis ini secara sederhana adalah menerima pengajuan pendapat dengan cara manusiawi. Nomor 2. Berikut ini merupakan hubungan klausal organis antara alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Penetapan tujuan negara Indonesia. B. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan akan ada. C. Bahwa Undang-Undang 1945 akan mengatur pembentukan pemerintahan negara-negara yang memenuhi berbagai syarat. D. Bahwa
Negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Penetapan dasar Pancasila. Teman-teman, dalam mengerjakan soal seperti nomor 2 ini, teman-teman minimal hafal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dalam poin ini berarti alinea ke-4, di mana yang bukan merupakan tujuan atau hubungan klausal organis itu adalah yang A, penetapan tujuan negara Indonesia, karena tidak tercantum dalam alinea ke-4. Penetapan tujuan negara Indonesia merupakan hubungan klausal organisasi antara alinea ke-4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ya teman-teman untuk nomor 3. Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A, persamaan dalam perbedaan, B, tidak bersifat sektarian, C, bersifat konvergen, D, tidak bersifat formalistis, E, bersifat divergen. Ya teman-teman, boleh pause dulu videonya atau klik subscribe bagi yang belum. Dalam menjawab pertanyaan nomor 3 ini, teman-teman harusnya mempunyai atau paham terhadap prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana ada berapa prinsip-prinsip yang sudah tercantum di sini, yaitu persamaan dalam perbedaan. Ini termasuk prinsip-prinsip dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bersifat sektarian, artinya tidak melihat sektor atau kedaerahan. Ini juga termasuk sistem Bhinneka Tunggal Ika. Lalu opsi jawaban C dan E bersifat konvergen dan bersifat divergen itu adalah suatu keterbalikan atau antonim. Maka opsi jawaban C atau E ini adalah yang ada yang betul, ada yang salah. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini bersifat konvergen, bukan bersifat divergen. Maka secara tidak langsung jawaban dari nomor 3 ini karena kecuali adalah E, bersifat divergen. Penjelasannya, Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen, tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non-sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun. Ya teman-teman, semangat! Sudah tahu bedanya antara divergen dan konvergen. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Sebagai pernyataan, sebagai asas politik negara, bahwasanya NKRI merupakan negara yang berkedaulatan rakyat merupakan makna yang terkandung pembukaan Undang-Undang 1945 dan terdapat pada alinea ke A 1 dan 2, B 1, C 2, D 3, E 4. Ayo teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini sekali lagi teman-teman harus mengetahui makna pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Makna alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah rumusan berdirinya negara Republik Indonesia dan tujuan yang akan dicapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, jawabannya adalah alinea keempat. Kita lanjut soal nomor 5, mohon maaf salah tulis ya teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Jangan sampai terjadinya kekosongan hukum. 2. Semua peraturan dan
lembaga negara yang lain masih tetap berlaku sepanjang belum terbentuk yang baru. 3. Semua keputusan yang belum ditetapkan untuk diambil keputusan yang pada waktu berikutnya. 4. Untuk memberikan batasan waktu agar peraturan atau lembaga yang akan dibentuk tidak berlarut-larut. 5. Aturan yang belum tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat dimuat pada aturan tambahan yang merupakan kedudukan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 adalah nomor ... Ya, teman-teman, kedudukan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satunya adalah jangan sampai terjadinya kekosongan hukum. Maka opsi jawaban 1 itu betul. Selanjutnya, semua peraturan dan lembaga negara yang lain masih tetap berlaku sepanjang belum terbentuk yang baru. Ini juga betul. Selanjutnya, poin terakhir yang betul adalah nomor 4. Untuk memberikan batasan waktu agar peraturan atau lembaga yang akan dibentuk tidak berlarut-larut. Maka kedudukan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah nomor 1, 2, dan 4. Sedangkan yang di opsi tidak ada 1, 2, 4, sehingga kita harus mencari 2. 1 dan 2 betul. Maka jawabannya adalah A, 1 dan 2. Di sini pembahasannya sudah jelas ya teman-teman, bahwa kedudukan aturan peralihan Undang-Undang Dasar itu ada 3. Ya teman-teman, kira-kira videonya sampai sini dulu. Insya Allah kita akan mengupdate setiap hari tentang latihan TWK, TIU, dan CPNS TKP CPNS 2023. Jangan lupa teman-teman ketik like apabila suka, subscribe apabila teman-teman ingin belajar terus, dan juga komen teman-teman. Yang pertama komen tentang jawaban dari latihan ini, yang kedua komen masukan agar channel saya ini, channel Ahmad Iqbal Fauzi ini bisa berkembang dan kita bisa belajar CPNS terus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sebagai CPNS di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.